Shalom, kembali lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan terus pimpin, tuntun, dan sertai kami dalam sepanjang hari-hari hidup kami di dalam dunia ini. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan sungguh baik. Lewat hari-hari hidup kami tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya di dalam dunia ini. Dan di hari ini Tuhan, kami terus rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan, urapi setiap pribadi-pribadi kami, nyatakan kuasa-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 21. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dapat menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dapat mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja yang mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar. Bahkan kita mau melakukan segala kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan tema detail kecil yang penting. Detail kecil yang penting. Penampakan Yesus di Danau Tiberias ini adalah penampakan yang ketiga kalinya yang dicatat oleh Yohanes. Nah, murid-murid Yesus yaitu Simon Petrus,
Thomas yang disebut Didimos, Nathaniel, dua anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan juga dua orang muridnya yang lain. Ini mereka berkumpul di Danau Tiberias sebagai suatu bentuk rasa kesetiaan mereka, sebagai bentuk rasa ketaatan mereka pada suatu perintah Tuhan, bahwa mereka juga merindukan suatu penampakan Yesus kepada mereka. Nah, Yohanes memberi kesan pada nats ini atau pada ayat yang kedua, bahwa keberadaan murid-murid di tepi Danau Tiberias itu sudah berlangsung lama. Tapi sama sekali mereka belum melihat penampakan diri daripada Yesus tersebut. Nah, setelah sekian lama mereka menantikan untuk melihat Yesus yang telah bangkit. Ini akhirnya Simon Petrus mengambil inisiatif untuk pergi ke danau untuk menangkap ikan. Nah, mungkin dalam hal persediaan makanan yang sudah menipis, atau mungkin juga untuk mereka mau mengusir rasa bosan mereka dan ketidakpastian akan harapan untuk mereka mau bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari hal itulah disambut oleh murid-muridnya yang lain, dan mereka mulai pergi ke danau untuk mereka mau menangkap ikan. Tetapi semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat daripada kebenaran firman Tuhan yang tadi, bahwa menjelang siang hari mereka akan mendarat, dan Yesus menampakkan diri dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan di sana jawaban mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus memerintahkan mereka menebarkan jala, dan akhirnya jala mereka penuh dengan ikan-ikan yang sangat besar. 153 ekor banyaknya. Nah, peristiwa penangkapan ikan yang banyak itu mengingatkan kembali bahwa ketika dulu Yesus menunjukkan mujizat dengan memenuhi jala mereka dengan banyak ikan dan menyuruh untuk menjadi penjala manusia, mereka mengingat bahwa itu berarti yang menyuruh mereka tadi ini adalah sosok daripada seorang Yesus, dan mereka sangat bergembira. Penangkapan ikan yang banyak itu akhirnya membuat mereka menjadi gembira dan sukacita, karena mereka percaya bahwa ketika mereka menjala, ketika jala mereka ini penuh dengan ikan, serta bukan secara kebetulan bahwa begitu mereka menarik jala ke darat, telah tersedia api arang dan atasnya ada roti dan ikan. Mereka sebenarnya diingatkan kepada Yesus. Oleh karena itu ketika Yesus berkata, "Mari dan sarapanlah," tidak ada satupun yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena sebenarnya mereka mengingat dan merasakan kehadiran Yesus di antara mereka pada saat ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang penuh dengan tantangan sering sekali membutakan hati dan pikiran kita untuk melihat, bahkan juga merasakan penyertaan Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Sering sekali bayangan kegagalan, ketidakmampuan ini menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak punya lagi pengharapan kepada Tuhan. Biasanya orang yang putus asa ini mengalami kekecewaan, akan menarik diri dari suatu komunitas, dari suatu keberadaan, dari suatu persekutuan. Bahkan juga introitus kita mengatakan bahwa orang yang tetap di dalam komunitas Kristus
akan menjadi manusia baru. Nah, menjadi manusia baru itu berarti kita mempunyai hati dan pikiran yang baru. Bagaimana kita mau memandang hidup ini dengan segala persoalannya, dengan cara yang dipandang Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Sebab bukan kita sendiri yang berjuang, tapi terlebih dahulu Tuhan telah memperlengkapi kita. Kita dapat membandingkan itu dari Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Seperti murid-murid yang merasakan campur tangan Tuhan, begitu jugalah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah dan hidup kita. Kesetiaan kepada Tuhan ini memang perlu terus diuji dengan banyak pengalaman hidup, baik secara pribadi juga di dalam persekutuan kita. Sehingga pada akhirnya kemurnian iman kita memang harus terus diuji untuk mendapatkan kemurnian. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan serta pengharapan bagi orang percaya bahwa yang bertekun dalam iman, percaya akan mampu dan menang di dalam menghadapi kenyataan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan bahwa orang yang bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan akan dimampukan untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus tersebut dengan memberikan hidupnya menjadi pewarta kabar baik bagi semua orang. Ikan yang 153 ekor itu melambangkan tersebarnya Injil ke seluruh umat manusia. Dan tugas gembala yang baik ini dipercayakan oleh guru kepada murid-muridnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tugas itu pula lah dipercayakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita juga dapat mampu untuk menjadi pewarta-pewarta firman yang baik di dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan telah menang atas maut itu. Dia menolong Bapak, Ibu, dan saya, memampukan kita sekalian untuk kita dapat mampu menjadi pewarta firman yang terus mau dipakai Tuhan lewat hari-hari hidup kita. Tuhan menolong kita dengan kebenaran firman-Nya hari ini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Meskipun lewat berbagai penantian yang dialami oleh murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Penantian itu terus dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menantikan kuasa Tuhan. Kami menantikan penampakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dan Tuhan menyatakan itu indah menurut waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Dan mampukan kami untuk kami dapat menjadi pewarta-pewarta firman seturut kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati kami semua para pelayan yang dipakai Tuhan dalam melakukan tugas keterpanggilan kami. Dalam tugas pelayanan pewartaan kebenaran firman Tuhan di dalam channel Klafos Sukacita ini. Tuhan memberkati channel ini Tuhan, agar terus dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semua anak-anak muda yang dipakai dalam pelayanan di channel Klafos Sukacita, Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka, masa muda mereka Tuhan pakai lebih luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang terhubung dengan channel Klafos Sukacita diberkati dalam hari-hari hidup mereka. Keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber juru selamat dan sukacita kami. Kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.